Dewan Eropa secara mengejutkan mengakui kesulitan menjatuhkan sanksi ke Rusia. Padahal sebelumnya Uni Eropa terus memberikan paket sanksi ke Rusia bertubi-tubi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel. Ia mengakui kesulitan menerapkan sanksi ke Rusia daripada sebelumnya. Diakuinya keluhan itu dibahas setiap diskusi tentang sanksi terhadap Federasi Rusia belakangan ini. Kini Uni Eropa akan terus mempertimbangkan babak baru sanksi anti-Rusia. Sebelumnya, Presiden Dewan Eropa Charles Michel berkunjung ke Kiev, Ukraina pada Kamis 19 Januari. Di sana ia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal, dan anggota Parlemen Ukraina. Mereka membahas kerjasama Uni Eropa-Ukraina dalam konteks perang agresi Rusia yang diluncurkan pada Februari tahun lalu. Dalam pidatonya, Michel menuturkan tidak akan ada Eropa yang bebas tanpa Ukraina yang bebas. Sejak pecahnya perang Rusia di Ukraina, Uni Eropa dengan tegas mendukung Ukraina. Dukungan itu diwujudkan dengan memberikan tingkat dukungan ekonomi, militer, dan kemanusiaan yang sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan rencana untuk memberlakukan paket sanksi ke-10 terhadap Rusia. Paket sanksi itu berfokus pada penutupan celah dalam tindakan yang telah diambil. Sementara itu, diplomat Polandia dan Lituania mengungkapkan paket ke-10 sanksi Uni Eropa terhadap Rusia akan siap pada akhir Februari tahun ini. Seperti informasi sebelumnya, tujuan Barat menjatuhkan sanksi untuk menekan Rusia agar menghentikan operasi khususnya ke Ukraina. Uni Eropa telah memberlakukan 9 paket sanksi yang terakhir disetujui pada 16 Desember tahun lalu. Namun sanksi itu justru menjadi bumerang bagi Barat. Pembatasan bagaimanapun tetap berdampak menyebabkan harga energi dan biaya hidup melonjak di Eropa. Hal ini memicu banyak protes di seluruh Eropa selama setahun terakhir. Barat selama ini bergantung pada Rusia terkait gas dan minyak. Sebagaimana informasi sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menegaskan bahwa tujuannya di Ukraina sudah bertekad bulat. Ia mengaku tak akan menyerah meskipun ditekan pihak asing. Hal ini disampaikan Putin dalam pertemuan dengan tentara distrik militer selatan pada malam tahun baru. Presiden Putin menjelaskan pasukannya berkemajuan dalam perang dengan penuh hati-hati dan tenang. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Putin menuduh Barat berbohong kepada Rusia soal perdamaian. Ia mengatakan Barat telah memprovokasi Rusia untuk meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Putin membongkar fakta bahwa Barat mendorong neonazi untuk melakukan terorisme terbuka terhadap warga sipil di Donbas. Dans les jours qui ont suivi le déclenchement de cette invasion, des armes létales ont été livrées. Nous continuons, nous devons faire plus encore. Et c'est la raison pour laquelle nous entendons bien le message qui est lancé, des systèmes de défense anti-aériens, des systèmes d'artillerie, des munitions. Et je l'ai dit solennellement au Parlement européen hier, je pense que des tanks doivent pouvoir être livrés. Je répète cet appel, nous voulons vous soutenir parce que nous mesurons bien que le moment devant nous, les quelques semaines, sont peut-être décisifs pour la suite. Et c'est la raison pour laquelle c'est maintenant les décisions sont nécessaires. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.